Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklimah Sifa Insani, NIM saya 180108501. Baiklah, saya menyimpan folder kurikulum itu di semester 6. Kemudian saya masukkan lagi ke matkul telaah kurikulum dan saya folderin lagi menjadi folder kurikulum. Di mana folder kurikulum ini berisi tentang kalender pendidikan, program semester, program tahunan, RPP, dan silabus. Baiklah, pertama kita akan melihat isi folder dari silabus. Oke, di sini dalam folder silabus itu terdapat silabus ekonomi SMA kelas 11 Kurtilas atau kurikulum 2013 serta kerta kerja operasional berdasarkan taksonomi Bloom. Baik, dalam silabus ini harus memperhatikan kata kerja operasional atau KKO berdasarkan teori Bloom, di mana dalam kata kerja operasional berdasarkan teori Bloom ini terdiri dari 3, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di ranah kognitif itu terdapat C1, yaitu mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 itu menciptakan. Nah, di bawah sini tuh terdapat nanti kata-kata operasional yang harus dicantumkan di dalam silabus ataupun di RPP berdasarkan kemampuan yang akan dicapai oleh siswa. Kemudian yang kedua itu ada ranah afektif. Dalam ranah afektif ini terdiri dari A1 yaitu menerima, A2 itu merespon, A3 itu menghargai, A4 itu mengorganisasikan, dan A5 itu karakterisasi menurut nilai. Nah, di sini juga terdapat kata kerja operasional yang nanti akan digunakan. Misalkan A1 ada menanyakan, memilih, mengikuti, menjawab, melanjutkan, memberi, menanyakan, dan menempatkan. Nah, A1 ini nanti akan dipakai dalam silabus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga ini ada ranah psikomotorik, yaitu psikomotorik itu terdiri dari P1 yaitu meniru, P2 itu manipulasi, P3 itu presisi, dan P4 itu artikulasi, dan P5 itu naturalisasi. Dan di sini juga terdapat nanti kata-kata kerja operasional yang akan dimasukkan dalam silabus ataupun RPP sesuai dengan kebutuhan guru. Kita akan membahas tentang silabus. Nah, di sini saya ada contoh terkait silabus. Di sini saya mengambil dari Google ya tentang mata pelajaran ekonomi, yaitu di mana di sini kelasnya itu kelas 11. Di sini satuan pendidikannya itu SMA. Angkup kompetensi dasar, materi pokok, terus pembelajaran, ada penilaian, alokasi waktu, serta sumber belajar. Di sini juga ada kompetensi inti yaitu KI1, KI2, KI3, dan KI4. Nah, kita lihat di sini misalkan ada kompetensi dasar 3.1 yaitu mendeskripsikan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, permasalahan, dan cara mengatasinya. Di sini materi pokoknya itu ada pengertian pembangunan, faktor-faktor. Nah, nanti dalam pembelajaran ini tuh kita menggunakan taksonomi Bloom. Tuh. Di sini ada penilaian, apakah penilaian itu secara tertulis, ataupun unjuk kerja, ataupun membuat produk. Nah, di sini alokasi waktunya itu 4 kali 4 jam pertemuan. Nah, di sini sumber belajarnya itu bisa menggunakan buku paket dari Kemendikbud, ataupun buku-buku ekonomi yang relevan. Selanjutnya kita akan melihat tentang RPP. Nah, di sini saya memakai RPP yang tingkat SMP. Nah, tingkat SMP. Nah, di sini RPP-nya itu sekolahnya SMP Negeri 9. Nah, di sini mata pelajaran IPS. Nah, dalam RPP ini ada kompetensi inti atau KI, yaitu KI 1, 2, 3. Kemudian ada kolom kompetensi dasar dan indikator. Nah, kompetensi dasar itu KD, dan sebelahnya itu ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, selanjutnya itu di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini tergantung dengan pertemuan ya, pertemuan 1, 2, 3.
Selanjutnya ada materi pembelajaran, ada pendekatan dan model pembelajaran, ada media dan sumber belajar. Kemudian di sini terdapat tabel tentang langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini ada kolom kegiatan, ada ini kolom yang terkait metode pembelajarannya apa, kemudian deskripsi kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa selama pembelajaran dan alokasi waktu. Ada nih instrumen penilaian. Nah, contoh penilaian sikap. Ini ada kolom yaitu ada nomor, waktu atau tanggal ditambah siswa, catatan perilaku, butir, sikap, tantangan, dan tindak lanjut. Nah, kemudian ada penilaian tentang pengetahuan. Nah, pengetahuan ini tentang menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru. Nah, di sini juga guru harus melampirkan kunci jawaban, skor, atau bobot untuk dapat menilai siswa. Nah, di sini ada cara perhitungannya. Kemudian di sini ada penilaian keterampilan yang akan dilakukan oleh guru. Nah, penilaian keterampilan ini bisa melakukan observasi dan kinerja atau diskusi dan presentasi yang dilakukan oleh siswa. Nah, ada program tahunan. Nah, inilah bentuk dari program tahunan. Nah, program tahunan ini saya dikasih oleh Ibu Nindanya langsung karena pada saat itu saya mewawancarai tentang silabus dan RPP. Nah, inilah bentuk dari program tahunan, yaitu ada kolom semester. Nah, semester itu ada semester ganjil dan genap. Kemudian ada kompetensi dasar dan alokasi waktu. Nah, selanjutnya kita akan melihat program semester. Nah, dalam program semester ini terdapat kolom kompetensi dasar, kemudian ada waktu, ada bulan atau minggu ke berapa gitu. Nah, terakhir di akhir kolom terdapat jumlah jam efektif semester ganjil. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kalender akademik. Nah, ini adalah merupakan contoh kalender akademik yang tahun 2019-2020. Nah, ini dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakartanya langsung. Nah, ini. Di sini ada keterangan terkait di setiap tanggal terkait tanggal-tanggal mana yang harus diberi keterangan. Nah, di sini keterangannya ada libur umum, ada pembagian buku laporan ataupun penilaian tengah semester dan lain-lain. Nah, di sini ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kayak gitu. Nah, inilah bentukan dari kalender akademik. Baiklah, itulah isi folder terkait kurikulum yang saya dapatkan. Saya mendapatkan isi-isi folder itu dari gurunya langsung ataupun mencari di internet. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.